Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss berharap kamu semua yang ada anak-anak dari rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keluarganya juga sehat, puasanya juga lancar, diberi kesehatan. Semoga nanti kita puasanya sampai akhir Ramadan itu full, ya. Dan kita diberi kesehatan dan diberi kemenangan nanti di waktu akhir Ramadan dan Idul Fitri. Amin. Nah, untuk kali ini Miss akan memberikan video tentang mengenal hadis. Mengenal hadis, di sekolah kita sudah mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Tapi untuk kali ini Miss memberikan materi hadisnya berdasarkan buku yang dikarang oleh seseorang yang Miss sudah bertemu dengan pengarangnya ini kemarin beberapa tahun yang lalu. Seorangnya udah datang ke Batam, jadi Miss bertemu sama pengarangnya. Nah, ini bukunya tentang metode mengenal hadis dengan menggunakan gerakan. Kenapa menggunakan gerakan? Supaya hadisnya lebih gampang kita memahaminya dan lebih gampang kita menghafalnya. Dan jadi pelajaran hadisnya itu tidak membosankan. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi pokoknya, Miss mau tanya dulu. Kita pedoman hidup kita di dunia ini ada dua. Siapa yang tahu pedoman hidup kita di dunia ini apa aja? Yang jawab hadis itu betul. Yang jawab Al-Quran itu juga betul. Yang jawab Al-Quran dan hadis itu lebih betul lagi. Nah, jadi pedoman hidup kita di dunia ini diberikan ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah hadis. Yang hadis ini siapa yang menyampaikan? Nah, hadis ini yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah itu dijadikan hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi, yang sahabat-sahabat Nabi, jadi disampaikan nanti ke umat-umat Islam yang lainnya. Dan sekarang di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah sudah mempelajari hadis ini. Hadis apapun jumlahnya. Kalau Al-Quran, kita sudah melihat Al-Quran itu ada kitabnya, ya kan? Kita punya kitab Al-Quran. Tapi kalau hadis kita tidak ada kitabnya seperti Al-Quran. Jadi kita hanya mempelajarinya dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz, dari guru-guru, dari buku-buku. Nah, hadis-hadis itu kita pelajari dan kita pahami, selanjutnya kita amalkan, ya. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini, nah hadisnya sangat sederhana. Tidak terlalu susah dan sangat simpel sekali, dan gerakannya pun sangat mudah supaya gerakan ini membuat kita lebih gampang untuk memahami hadis tersebut. Nah, terus hari ini Bis mau tanya, siapa yang hari ini yang puasa? Oke, alhamdulillah ya, semuanya pada puasa. Nah, untuk hadis puasa, sebenarnya hadis puasa ini sudah dijalankan oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh Nabi Muhammad juga, dari zaman dahulu-dahulunya sampai sekarang. Nah, kalau firman Allah ini siapa yang masih ingat perintah untuk menjalankan puasa? Nah, siapa masih ingat? Ya, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa.
bertakwa. Nah, akhir dari cerita kita puasa ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah ya, nanti akhir Ramadan dan selanjutnya dan seterusnya kita menjadi orang yang bertakwa. Amin. Nah, Miss juga mau tanya lagi. Puasa itu adalah rukun Islam yang keberapa? Ayo. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, 4 atau 5? Nah, yang jawab yang kedua. Nah, sepertinya kita ulang lagi ya. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, puasa di bulan yang Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Jadi puasa adalah rukun Islam kita yang ketiga. Jadi sebagai orang Islam kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, jadi hadis berpuasa itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad pada zaman dahulunya. Nah, jadi kita diwajibkan berpuasa. Nabi Muhammad itu juga udah puasa dari dulu. Jadi Nabi Muhammad aja puasa, masa kita juga puasa gitu kan? Nah, puasa ini adalah ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu. Yang sekilas misalnya orang itu puasa apa enggak ya? Kita nggak tahu orang itu puasa atau enggak. Yang tahu hanya Allah dan orang itu sendiri. Nah, yang bohong-bohong pada dia nggak puasa, pada dibilangnya puasa. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau puasa itu ya adalah ibadah yang diwajibkan untuk orang yang beriman. Yang beriman wajib dan menjalankan puasa. Oke, untuk hadis puasa kalau kita mengucapkan hadis Rasulullah, kita mulai dengan bismillah dan membaca qola Rasulullah. Apa artinya qola Rasulullah? Adalah Rasulullah bersabda. Nah, Rasulullah bersabda itu dia mengatakan sesuatu, mengatakan sesuatu perintahnya. Oke, hadisnya seperti ini. Kita mulai dari bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Artinya puasa itu adalah pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Gampang kan? Nah, kita ulang sekali lagi ya. Bahasa hadisnya adalah asyamu junnah. Puasa itu adalah pelindung. Nah, kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Puasa itu sebagai pelindung. Gampang kan? Nah, jadi di rumah coba dipraktekkan hadis berpuasanya. Kita mulai ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah. Puasa itu sebagai pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa asyamu itu artinya adalah puasa? Junnah itu adalah pelindung. Puasa kita ibaratkan kita menahan lapar dan haus, kita pegang perut kita. Ya, junnah itu pelindung kayak rumah. Nah, rumah itu adalah pelindung kita. Jadi pelindung adalah kita bikin kayak rumah. Asyamunya di perut, junnahnya di pelindung seperti rumah. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Ya. Miss berharap hadis yang mengenal hadis ini bisa dipraktekkan, bisa diamalkan juga. Nah, makna dari hadis puasa ini adalah, kita adalah menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak marah, tidak berbohong, tidak berkata kasar. Kita disarankan untuk beribadah
ibadah sholat sunatnya diperbaiki, murajaahnya, membaca Al-Qur'annya, kalau bisa sampai khatam Al-Qur'an. Terus puasa ini kan kita menahan haus, menahan lapar, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya kan. Nah, ini adalah cara Allah untuk kita memahami bagaimana orang-orang miskin yang mungkin makannya cuma sekali sehari, bahkan tidak ada juga yang tidak dapat rezeki, dia bahkan tidak makan sekalipun dalam sehari. Jadi dia menahan haus dan lapar, menahan haus tidak lapar karena tidak ada yang mau dia makan. Seperti itulah kita sekarang, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang mungkin tidak makan dalam sehari, seperti itu. Nah, jadi puasa itu juga maknanya juga kita mengistirahatkan tubuh kita. Misalnya biasanya makan semuanya dimakan, ya kan? Makan buah, makan gado-gado, makan nasi kuning, semua dimakan. Jadi pencernaannya itu bekerja terus. Nah, dengan berpuasa pencernaan kita jadi lebih istirahat dan bisa memperbaiki kondisi tubuh kita supaya lebih sehat. Nah, puasa itu juga membuat kita jadi lebih sehat. Nah, nikmatnya adalah ketika kita berbuka puasa, minum air putih, kurma dengan hitungan yang ganjil 3, 5, 7. Jangan sampai 11, jangan terlalu banyak. 3 aja cukup untuk berbuka, itu sudah mengembalikan kembali kondisi tubuh kita, seperti itu. Oke, segitu dulu hadis kita mengenal hadis kita kali ini. Sekali lagi, ayo kita coba lagi gimana hadis puasanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai pelindung. Hadis riwayat Bukhari. Oke, bagus semuanya ya. Nah, sebelum Miss akhiri, kita nyanyi dulu. Nyanyi ini Miss dapat dari pertemuan dengan yang membuat buku mengenal hadis ini. Nah, nyanyi seperti ini. Kita ikut sama-sama ya. 1, 2, 3. Rasulullah selalu berkata benar. Rasulullah tak pernah berdusta. Rasulullah selalu berkata jujur, karena Allah semata. Aku anak soleh, aku anak jujur, ingin seperti Rasulullah. Selalu berkata benar, tidak pernah berbohong, agar Allah sayang, agar Allah sayang. Oke, segitu dulu materi tentang hadis, mengenal hadis kali ini. Jangan lupa dipraktekkan, jangan lupa diamalkan juga ya. Assalamualaikum. Dah.